Bapak Ibu, Alkitab mencatat bahwa Ayub berani diuji bahwa dia hidup dalam kebenaran. Alkitab berkata bahwa Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Ayub 21 ayat 7 mengatakan, mengapa orang fasik tetap hidup dan bertambah kuat? Hal ini sangat bertentangan dengan teologi retribusi yang mengatakan bahwa orang yang bersalah pasti menerima ganjaran. Ada banyak kejadian di mana kita merasa orang yang jahat hidupnya malah berhasil. Ada banyak hal yang menentukan seseorang berhasil atau tidak, bukan semata-mata karena dia berbuat jahat. Hikmat Tuhan tidak pernah terselami dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dalam Mazmur, dalam Ayub 28, Ayub 20, Ayub 28, Ayub 28 ayat yang ke-20. Bagi manusia yang penting adalah hidup dengan hikmat. Cari Tuhan, lakukan kebaikan, tetapi hasilnya itu terserah dengan Tuhan. Tidak semua perkara terjadi seperti apa yang Anda pikirkan. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Begitupun saya, Bapak. Saya sering bertanya kepada Tuhan, kenapa kok Tuhan saya mengalami ini? Kenapa kok terlalu berat masalah ini? Tetapi ketika saya mau bersandar kepada Tuhan, saya taruh semuanya masalah itu kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan mempunyai rencana yang indah buat saya. Pasti semuanya akan bisa Tuhan kerjakan. Kebaikan Tuhan. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Yang pertama adalah jaminan yang pasti, perkenanan Tuhan. Dalam ayat 20 ayat 10, yang paling indah adalah bertemu Tuhan, berjumpa dengan Tuhan lewat pujian dan penyembahan, lewat doa yang kita ucapkan. Bertekad benar, jadi bencana Tuhan, itu yang kita percaya kepada Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Percaya kedaulatan Tuhan, hikmat dan kebaikan. Percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Ayub mengalami masa yang kelabu, tapi cerita belum selesai. Rencana Tuhan atas hidup Ayub itu Tuhan selesaikan, Tuhan catat, sehingga Ayub mengalami pemulihan 2 kali lipat, seperti yang di Alkitab katakan. Karena itu, saudaraku, ketika hidupmu tidak ada harapan, engkau mengalami banyak pencobaan, tetaplah kuat di dalam imanmu. Ingat kembali kisah Ayub, seseorang yang baik, tetapi mendapatkan musibah yang datang silih berganti. Kisah hidupnya harus dapat menginspirasi kehidupan kita, bahwa Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita, karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ketika mengalami pergumulan yang berat dalam hidup saya di tahun ini, ketika tidak ada jalan lain di luar sana, Bapak Ibu, ketika tidak ada penyelesaiannya, masalah bertubi-tubi dalam kehidupan kami, masalah yang kami hadapi begitu banyak, sehingga membuat kami lemah, membuat kami tidak berdaya. Suatu ketika saya melihat seorang bapak gembala. Dia hanya tertunduk lesu dengan memegang tangan saya begitu erat. Dia tidak berani melepaskan tangannya. Dia pegang tangan saya. Dia katakan, "Ma, saya tidak kuat lagi. Saya tidak sanggup. Saya tidak mampu lagi. Saya
saya tidak bisa apa-apa lagi. Saya sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita, tentunya sebenarnya haruslah yang lebih kuat daripada suami saya. Kata pengantar, saya peluk suami saya. Ayo kita berdoa, kita serahkan semuanya kepada Tuhan dan biar Tuhan yang bekerja. Kalau papa lesu, kalau papa tidak bersemangat, bagaimana dengan aku? Kalau papa justru seperti ini, bagaimana dengan aku? Kita serahkan sama Tuhan. Papa harus bersemangat. Bapak Ibu, ketika mengatakan itu sebenarnya tidak mudah. Saya ingin menjerit, saya ingin menangis di hadapan Tuhan, dan saya mau katakan, Tuhan, kenapa kok semuanya ini terjadi dalam kehidupan kami? Kenapa kok terus menerus seperti ini? Hanya ketika kami bersatu dengan dosa, saya merasa bahwa saya harus menguatkan pendamping hidup saya dengan penuh kasih sayang. Saya peluk dia, saya kasihi dia, saya sayangi dia. Kemudian ketika saya sendiri, saya lipat tangan saya tunduk di bawah kaki Tuhan dan saya berdoa, Tuhan, saya tahu Tuhan akan menguatkan saya lebih dari apa yang saya pikirkan. Saat ini bantu saya untuk selalu bersuka cita di hadapan semua orang, termasuk di hadapan suami saya. Saya tidak mau terlihat lemah, karena saya punya Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan pagi hari menguatkan kita semua bahwa kita adalah orang yang